Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Ahilman, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Santi di Purwokerto, kita bacakan. Ahilman, apa yang harus kita lakukan jika terus-menerus dihina dan direndahkan oleh orang yang merasa dirinya kaya dan selalu bersikap sombong? Silakan Ahilman. Iya, sebenarnya jadi gemes deh bacanya juga. Kalau kita direndahkan sama orang nggak harus sakit hati ya. Boleh dong sakit hati. Manusiawi, kadang-kadang kan aduh gitu. Tapi kan ketika kamu direndahkan oleh manusia, boleh jadi kamu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa sih sikap terbaik kalau kita disakiti sama orang? Ya 3 aja. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Apa? Maafkan, doakan, ikhlaskan. Tapi kan saya punya harga diri. Pengen ngebalas boleh ngebalas. Tapi satu, kamu gak dapat pahala. Wah. Padahal orang tuh boleh jadi ditakdirkan oleh Allah nyakitin kita karena Allah nyiapin apa? Pahala sama kita. Aduh, berarti kalau kita memilih untuk membalas, boleh tapi kehilangan pahala. Aduh. Yang kedua syaratnya adalah boleh membalas tapi dengan syarat yang kamu balas ke dia itu harus sama dengan cara dia menyakiti kita. Cuman pertanyaannya apakah nafsu dan setan ridho kita membalas sama? Enggak. Pasti nafsu maunya gimana? Pembalasan lebih kecil. Lebih besar dong, balasnya masa lebih kecil kan? Iya, biasanya kan gitu, ego ya. Ego. Nah itu ujungnya tadi kita dapat kesempatan pahala, malah kita ngebalas jadi tambah dosa. Potensinya dosanya jadi lebih kita besar. lebih besar. Jadi ya udah maafin. Yang kedua doakan. Doa tuh artinya kita jangan merasa gini ya, kalau kita maafin tuh orang enak banget ya. Enggak loh. Jadi maafin orang tuh bukan buat dia, buat kita. Buat kita, ya. Iya. Jadi maafin orang tuh bukan buat dia, tapi buat kita. Karena orang yang sedang memaafkan tuh Allah berikan banyak kemuliaan buat dirinya. Makin kamu disakiti, Allah gugurkan dosamu. Makin kamu dihina, Allah muliakan hidupmu. Jadi sebenarnya apa sih yang kamu khawatirkan dengan hidup ini? Mah enak ngomong kayak gitu. Nyatanya gak semudah itu. Makanya kita kasih tahu. Kan makanya kita ngingetin terus gitu ya. Makanya ya doa sama Allah biar Allah lembutin hati kita. Dan lembutin hati orang itu kan gitu. Ya Allah, jika yang dia hina kepadaku benar, maafkan aku. Jika yang dia hina kepadaku salah, maafkan dia. Gimana bisa gitu ya? Karena kalau kita balas dengan kesombongan. Nah makanya ada istilah, boleh gak sih sombong sama orang sombong? Iya. Ya udahlah, kan sombong orangnya. Nah pertanyaannya, sombong kepada orang sombong itu apakah kita pantas sombong apa enggak gitu? Langsung ciut, enggak. Iya, jadi akhirnya kita tuh lebih mengedepankan apa yang kita mau daripada apa yang Allah mau. Padahal Allah mau saat hatimu disakiti itu Allah sedang nyiapin pahala memaafkan. Baru nanti yang ketiga ikhlaskan. Ya udah serahin ke Allah. Dan Allah juga Maha Pembalas yang terbaik. Betul. Tapi ingat ya, jangan cara mandang jangan gini, berarti Allah akan balas lebih buruk, bukan gitu. Jadi cara Allah membalas itu adalah mungkin kamu nggak akan tahu urusan dia dibalas atau tidak. Yang jelas yang kamu pahami adalah Allah akan kasih kebahagiaan sama hatimu ketika hatimu bisa memaafkan orang yang menyakitimu. Babnya di situ. Mungkin Allah tidak menghancurkan orang itu enggak. Tapi Allah ngasih kebahagiaan ke kita. Sebagai bonus daripada kebaikan kita memaafkan orang lain. Dan urusan bagaimana cara Allah membalasnya itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Dan Allah itu tadi ya, akhirnya maksudnya kembali lagi pada hakikat bahwa kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Betul. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menzolimi orang lain, ya akan ada cara Allah untuk ngasih pelajaran ke kita. Betul. Gitu kan sebenarnya. Sekarang begini, saya mau tanya. Kalau ada orang yang menghina kita, sebenarnya antara hinaan dia ke kita dengan kita yang sebenarnya lebih hina mana? Hina kita sebenarnya yang dihinakan kalau kita tuh jujur ya, nggak ada apa-apanya. Ada yang bilang, orang itu ngehina saya. Apa ngehinanya Bunda? Orang itu bilang saya banyak ngomong. Iya lagi. Bunda. Gitu, ibu itu taunya Bunda banyak ngomong, dia nggak tahu Bunda banyak hutang. Nggak tahu Bunda banyak yang lain. Jadi sebenarnya iya lagi. Benar nggak sih? Betul maksudnya. Bunda mah iya cerewet. Sih. Fakta emang cerewet. Terus apa yang perlu dikonfirmasi? Makanya Nabi itu luar biasa. Kalau yang dihina adalah dirinya, nggak ngambek. Tapi kalau yang dihina agamanya, baru beliau ngambek. Jadi baru Rasul beliau pun tuh nggak baperan ya terhadap diri sendiri itu enggak. Ada yang bilang gini, ya tapi itu Nabi, kita bukan. Pasti ada alasan terus kita mah. Iya kalau nyari salahnya pasti ada ya. Kita dikasih ilmu nih biar bisa lembut hati. Maafkan, doakan, ikhlaskan.
Dan itu perlu dilatih ya. Dilatih. Jadi begitu ada gejolak nih, aduh memang si orang ini ngeselin, langsung ya ingat. Ya makanya Allah siapkan pilihan-pilihan kok, tuh gitu. ada. Mau balas mangga, Iya. mau kamu maafin boleh. Tapi konsekuensinya ada gitu. Konsekuensinya. Ya Allah ya Rahman. Tapi Jadi kan tinggal kita sebenarnya pilih yang mana. balas-balasan itu kan pada akhirnya apa sih? Capek. Iya udah. Iya lagi saya jawab ya. Iya. Cuman memang itu hanya apa ya, memberikan kepuasan sesaat. Tapi pada akhirnya tuh kadang-kadang. Kadang loh. Malah nyesel loh. Betul, betul. Kadang kayak aduh ngapain. Apalagi kalau ya? yang kita lakukan lebih zolim gitu. Iya. Ya Allah kenapa saya berbuat itu ya? Pada akhirnya gitu kan. Atau ujung-ujungnya misalnya kenapa kita ngeladenin orang yang kayak gini ya? Betul. Berarti kan kita levelnya sama gitu kan? Betul, betul. Makanya kalau ada orang yang membicarakanmu di belakangmu berarti kamu tandanya lebih terdepan dibanding dia. Oh, semakin di depan. Kalau ada orang yang apa ya mengoyak-ngoyak kamu berarti kamu emang pantas untuk disentuh gitu. Kan rumput mah nggak mungkin di apa-apa tapi pohon yang tinggi ya kan bak digoyang. Tapi akhirnya kembali lagi pada kenapa seseorang itu Allah kirimkan untuk itu ya menjadi ujian kita ya. Boleh jadi memang Allah sedang menitipkan pahala untuk kita melalui orang itu. Aku tambahin nih ya. Iya. Tapi memang harus begini gitu ya. Kan orang tuh kadang untuk diampuni dosa tuh caranya banyak. Iya. Ya kan, misalnya Allah tahu Bamila sholatnya nggak khusyuk, Allah tahu Bamila infak sedekahnya kurang, Allah tahu Bamila baca Qur'annya masih belum bagus gitu. Maka Allah kirimin orang yang nyakitin Bamila gitu. Oh mungkin lewat dia kali Bamila dapat kesempurnaan dalam pahala ini. Jadi segala sesuatu itu dipandangnya dari sudut pandang yang positif. Iya ya? dong, betul. Makanya gitu. Harus jalan masuk surga tuh begitu luas gitu. Nah ada loh seorang istri yang dalam tanda kutip ya biasa-biasa aja lah gitu ya. Tapi kemudian Allah tempatkan di PPIV yang luar biasa surganya. Ternyata dia sabar melayani suaminya selama ini. Masya Allah, itu loh. Jadi jalan surga tuh banyak. Dan kita tuh mungkin nggak sadar. Betul. Hal-hal yang misalnya sepele, aduh tapi ngeselin gitu tuh sebenarnya cara Allah untuk nambahin saldo pahala kita ya. Makanya sabar tuh adalah pintu ninja ke surga yang paling cepat gitu. Jalan ninja. Iya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untukmu yang sabar. Makanya orang yang ditempa dengan ujian dan dia sabar tuh itu tuh jalan ninja untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Makanya selalu diingetin terus. Jadi jangan bosan ya pemirsa kalau diingetin selalu sabar syukur karena memang itu jalan ninja ya. Jalan terbaik. Jalan terbaik. Jalan cepat. Menarik sekali Ahilman, tapi kita harus jeda dulu. Di segmen berikutnya pemirsa kita akan bahas pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita bacakan dulu ya. Bagaimana cara menasehati yang paling baik agar seorang anak mau mendirikan sholat 5 waktu. Saya khawatir karena masalah sholatnya tersebut doa-doanya menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti jawabannya kita tunggu dari Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.